seluruh partai non parlemen di Kota Bandung itu memperoleh 11,5% sebetulnya bisa ngusung sendiri. Tapi karena telat keputusan MK itu, PAN sudah terlanjur memberikan dukungan pada calon wali kota Dandan dan Dadan. Kalau seandainya sebulan yang lalu atau lebih lama lagi, mungkin PAN bisa berkoalisi dengan partai non parlemen di Kota Bandung karena dijumlahkan semuanya 11,5. Podcast apa kabar .news dan Koran Gala mulai kemarin tanggal 27 pendaftaran untuk pilkada serentak sudah dimulai, masih tersisa sampai tanggal 29 ya. Nah, ada hal menarik ya sebelum tanggal 27 kemarin, yaitu ada dinamika politik yang merubah landscape koalisi sebenarnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60 dan 70, tapi kita akan soroti khusus putusan MK, dampak dari putusan MK nomor 60. Hadir di studio kita seperti biasa pengamat segala macam, termasuk pengamat politik, Kang Apipudin. Damang Kang. Alhamdulillah. Kapan wae Kang? Sehat. Di Bandung. Di Bandung wae. Kang, pendaftaran sudah dibuka secara resmi ya. Artinya akan kita lihat bangunan-bangunan koalisi yang kemarin rame ya dengan kenyataan yang terjadi dan akan terjadi 2 hari ke depan. Nah, tanggal 27 kemarin satu calon untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah mendaftarkan ya dari Golkar dan Gerindra, dari Gerindra dan Golkar ya. Kita tunggu calon-calon dari koalisi yang lain. Kemudian juga untuk tingkat Kota Bandung dan kota-kota lain serta kabupaten lain di Jawa Barat. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kang, pertanyaannya gini. Kan sudah ada MK nomor 60, putusan MK 60 yang tiba-tiba saja bisa merubah konstelasi, bisa merubah bangunan koalisi dan sebagainya. Sehingga calon-calon yang muncul juga sebagian ya, tidak semua, justru di luar perkiraan pasangan-pasangannya. Kang Apip membaca ini seperti apa, Kang? Terima kasih, Kang Nu. Dengan putusan 60 dan 70 dari MK memberi kesempatan kepada kandidat-kandidat di luar partai-partai besar untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Dan kesempatan itu dimanfaatkan. Betul, tapi saya melihat keputusan MK ini agak telat ya, karena dengan waktu yang semakin mepet ke tanggal 27 sampai tanggal 29, partai non parlemen yang diberi kesempatan itu tidak siap mengkonsolidasi. Kalau hitung-hitungan angka mungkin mereka bisa untuk mencapai syarat pendaftaran. Kalau untuk Jawa Barat dan Bandung masing-masing 7,5% dari jumlah DPT. Namun waktu yang ada yang tersisa sangat sulit melakukan konsolidasi dan komunikasi politik antar parpol. Buktinya kandidat yang muncul tetap nama-nama yang sudah lebih dulu muncul dan dimunculkan oleh partai yang lolos parlemen threshold. Jadi kelihatannya kalau di daerah lain di luar Jawa Barat atau Jawa mungkin bisa lebih mudah konsolidasinya karena DPT-nya sedikit, persentase yang sebagai syarat pendaftaran juga kecil, bisa lebih cepat mengkonsolidasi diri partai-partai non parlemen ini. Tapi kalau yang
jumlah DPT-nya besar seperti Kota Bandung dan Jabar agak sulit. Karena bagi partai-partai non-parlemen di Kota Bandung saja contohnya itu hanya PAN yang cukup signifikan. Angkanya tidak 0, tapi 4, Nah yang bagi 0, tetap saja 5-6 partai, tapi kalau hasilnya 0% itu dijumlahkan tidak mencapai 7,5%. Nah tapi keputusan nomor 60 dan 70 ini harus disambut dengan baik karena memberi atmosfer baru dari kemacetan komunikasi politik untuk memperoleh 20 atau 25% sebagai prasyarat daftar. Kalau untuk daerah lain yang DPT-nya kecil, mungkin bisa langsung berkonsolidasi, melakukan komunikasi politik, dan ada kandidat yang sudah siap. Siap ini bukan hanya kesiapan fisik dan mental, tapi kesiapan dana juga, karena biaya pilkada itu lumayan, biaya politik ya, bukan untuk money politik, tapi biaya politiknya. Untuk Kota Bandung dan Jawa Barat, kelihatannya ini disambut baik, namun untuk konsolidasi, apalagi sekarang sudah masuk masa pendaftaran, itu akan sulit dilakukan. Buktinya di Kota Bandung polarisasi terjadi 4 poros. Kemudian Jabar memang baru 2 poros ya, yang satu sudah mendaftar. Jadi pendaftaran itu dimulai hari ini, bukan kemarin. Tanggal 27 hari ini, dan sudah mendaftar pasangan calon dari Golkar dan Kim Plus ya, ke KPU Jabar. Putusan 60-70 idealnya itu keluar 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan yang lalu gitu. Namun pertimbangannya mungkin rada politis juga, mengeluarkan di dekat-dekat ke waktu pendaftaran, karena kalau jauh-jauh hari goncangan turbulensi politiknya akan kalau jauh-jauh terasa hari, untuk kalau jauh-jauh hari tidak mungkin kemudian memunculkan Kim plus dan non Kim plus seperti itu kan ya. Nah kalau kita dari civil society berharap sebulan yang lalu, tapi kalau bagi partai politik yang besar itu akan menggoncang juga, dan terbukti dengan waktu yang agak mepet ke pendaftaran, dikeluarkannya keputusan itu juga merubah konstelasi di tingkat pusat. Jadi kalau ditanya apakah putusan nomor 60-70 ini memberikan angin segar, cukup memberikan angin segar. Cuman waktunya mepet sehingga tadi perubahan-perubahan yang signifikan tidak terjadi. Betul. Contohnya koalisi Kim tetap tetap tidak berubah, hanya yang di luar koalisi Kim itu ada harapan bisa mencalonkan. Artinya akan ada perlawanan karena memunculkan kesempatan bagi partai-partai di luar Kim plus itu untuk mengajukan calonnya. Kang, kalau misalnya kita lihat untuk Jawa Barat, kan yang sekarang sudah terbentuk bahkan sudah mendaftarkan adalah pasangan Kim Gerindra Golkar Deddy Mulyadi dan Erwan kemudian juga disebut-sebut ada pasangan PKS Nasdem Pak Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Kemudian yang juga disebut-sebut adalah nanti akan muncul dari PDI siapa itu sampai sekarang belum tapi kayaknya PDI jadi poros tersendiri artinya kemungkinan besar ada 3 poros, bahkan mungkin bisa 4 poros, tapi kemungkinan 3 poros. Juga untuk Kota Bandung dan kabupaten kota lainnya di kawasan Bandung Raya ini. Relatif memang betul tidak berubah terkait dengan figur-figurnya Ada nggak Kang pengaruh dari keputusan MK nomor 60 ini yang memang secara total merubah konstelasi dari katakanlah 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya? Kalau diberikan waktu agak leluasa, misalnya 3 minggu itu, mungkin saja ada perubahan radikal karena kandidat-kandidat di luar
yang beredar namanya banyak yang ingin menjadi calon wali kota. Namun mereka malas mendaftar ke partai besar karena ada syarat 20% atau 25% suara. Nah, dengan dibukanya oleh putusan MK nomor 60 sebetulnya ada keinginan, tapi karena waktu mepet. Iya, betul. Persiapkan yang harus disiapkan itu bukan hanya koalisi saja, tapi mencari kandidat yang elektabilitasnya tinggi, biaya politik yang cukup untuk logistik dan tim yang harus dibentuk gitu. Kalau waktu 3 minggu atau sebulan itu masih bisa dibentuk. Kalau waktu yang mepet, saya rasa agak menyulitkan. Oleh sebab itu perubahan relatif tidak terjadi di Jawa Barat. Jadi keluarnya putusan 60 tetap saja partai-partai yang sudah berkomunikasi melanjutkan komunikasinya sampai muncul kandidat-kandidat yang sekarang kita kenal, yang sekarang mendaftar misalnya Demo, Erwan itu dari Kim juga, nanti mungkin Pak Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie itu juga Kim juga kan, Kim plus kan ya. Nanti ada PDIP dengan PKB kalau jadi ya. Nah di Kota Bandung relatif sudah mengerucut ke 4 poros ya. Ada Arfi dengan Bu Yena yang diusung PSI. Jadi Arfi Golkar dan Yena PSI. Jadi mungkin kalau di Kota Bandung memberi kesempatan kepada PSI untuk bisa berdiri sendiri. Kalau kemarin kan kecenderungannya dia berkoalisi dengan Kim, tapi sekarang mah dia bisa berdiri sendiri karena 4 kursi itu sesuatu jadi setelah putusan MK nomor 60. Jadi ada 4 poros di Kota Bandung. Arfi Bu Yena, kemudian Pak Dandan dengan Dadan, bendahara Demokrat Jawa Barat, kemudian Kang Farhan dengan Erwin, dan nanti mungkin di koalisi yang lain PKS dengan Gerindra, yaitu Kang Haru dengan Dani. Ya artinya itu tadi ya, meskipun tadi ya keputusan MK nomor 60 itu memberikan angin segar, tapi sayangnya karena waktunya mepet gitu kan, sehingga tidak bisa maksimal dimanfaatkan oleh partai-partai yang selama ini terkunci. Ada sebetulnya telatnya begini keputusan nomor 60 itu. PAN di Kota Bandung relatif seluruh partai non parlemen di Kota Bandung itu memperoleh 11,5% sebetulnya, bisa ngusung sendiri. Tapi karena telat keputusan MK itu, PAN sudah terlanjur memberikan dukungan pada calon wali kota Dandan dan Dadan. Kalau seandainya sebulan yang lalu atau lebih lama lagi, mungkin PAN bisa berkoalisi dengan partai non parlemen di Kota Bandung karena dijumlahkan semuanya 11,5. Cukup besar juga kalau dijumlahkan semua kalau jauh-jauh hari ya. Ya sekali lagi kita sambutlah putusan, paling tidak untuk Pilkada 2029 lah. Kalau tidak ada perubahan lagi. Kalau tidak ada perubahan lagi. Tapi ini juga cukup memberikan angin segar, terutama di daerah-daerah yang DPT-nya kecil. Jadi cepat mereka melakukan konsolidasi, dan kalau di daerah tidak begitu rumit juga konsolidasinya. Betul ya, dibanding misalnya dengan DKI ya, dengan daerah khusus Jakarta, pengaruh dari putusan MK nomor 60 di Jawa Barat itu tidak terlalu terasa. Kalau DKI memang betul-betul sangat merubah ya, sangat merubah konstelasi dengan ada peluang memunculkan calon di luar Kim yang sudah solid. Nah, Kang Afif, ya kalau misalnya di sisa waktu pendaftaran sampai tanggal 29 ya, kita lihat lah ya, nama yang beredar memang itu saja ya untuk Kota Bandung misalnya. Ada pasangan Arfi Yena, kemudian ada pasangan Farhan Erwin, kemudian ada pasangan Dandan Dadan, kemudian ada pasangan Haru Dani ya.
ini kan menarik ya, ada 4. Siapa tahu muncul yang kelima, kita kan nggak tahu juga ya. Tapi enggak lah ya, kayaknya 4 udah habis ya, udah dibagi habis ya. Bisa jadi 5 kalau misalnya PAN mencabut dukungan dari Dandan dan Dadan. Oke. Jadi PAN berkoalisi dengan PBB, Umat, dan lain-lain lah. Tapi apakah mereka siap untuk itu kan? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, artinya ini akan dinamikanya akan bagus lah ya, banyak pilihan artinya. Apa yang kita khawatirkan untuk Pilgub Jabar hanya akan memunculkan 2 atau bahkan dari awal-awal ya hanya akan memunculkan 1 seperti yang sebelumnya dikhawatirkan juga di DK Jakarta, gitu kan. Tidak ada lagi lah ya kekhawatiran itu. Partai-partai punya peluang yang cukup besar, nah sehingga masyarakat nanti akan ditawari opsi-opsi dari beberapa pasang calon gitu. Nah, sekali lagi ya Kang Apip, kita betul ya, kita oke lah ya, kita sambut positif putusan MK itu meskipun telat ya, sehingga waktu bagi para partai politik untuk menyusun kekuatan, konsolidasi dan sebagainya ya udah mepet-mepet nih. Harapan Kang Apip nih ya untuk Pilgub Jabar, untuk Pilkada Kota Bandung dan kota kabupaten lainnya di Jawa Barat, kumaha Kang? Harapannya bagi partai-partai yang tidak memperoleh kursi, mereka mampu menaikkan posisi tawar sebetulnya. Karena partai non parlemen yang berkoalisi sehingga mencapai angka yang dipersyaratkan 7,5%, yang sekarang bergabung dengan partai besar, itu harusnya memberikan program yang lebih baik karena posisi tawar mereka naik. Jadi dalam visi misi kandidat sebetulnya ada tambahan gagasan-gagasan dari partai non parlemen. Mereka boleh saja tidak memperoleh kursi, tapi paling tidak platform cita-cita partai mereka bisa titipkan ke kandidat melalui posisi tawar yang kuat. Nah, apakah ini terpikirkan atau tidak? Nah, atau akan dimanfaatkan atau tidak? Itu tergantung pada partainya. Atau kalau saya lebih ekstrim lagi, cabut dukungan, bikin dalam waktu 2 hari ini. Daripada mendukung mending mengusung kan. Mendingan mengusung. Jadi posisi tawarnya kan lebih kuat gitu. Nah, jadi ada 5 kandidat misalnya di Kota Bandung ya, 5 pasangan kandidat. Itu kan lebih menarik lagi. Lebih banyak pilihan, lebih banyak menu. Jadi bagi masyarakat Kota Bandung juga bisa tercerahkan dengan kandidat yang semakin banyak. Oke. Ada tanggapan Banton? Saya mau nanya ini ya, atau minta pandangan lah. Tadinya kan pada awalnya ada keinginan dari Kim, terus kemudian menjadi Kim Plus gitu ya, agar pada pilkada ini secara simultan koalisi ini terjaga sampai ke berbagai daerah kan. Tapi kelihatannya setelah terbitnya keputusan MK 60 dan 70 itu kan terjadi perubahan yang besar, dan hanya menyisakan seolah-olah pertahankan koalisi itu di DKI saja, di Jakarta saja kalau seperti itu, dan di daerah-daerah bebas dilepaskan gitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah pertanda baik, atau itu pertama? Terus yang kedua, kenapa Jakarta diperlakukan seperti itu? Ya kan, padahal kita udah punya IKN. Jakarta bukan lagi sebuah ibu kota kan. Kalau mau berebut gengsi mestinya di IKN, nanti nggak usah Jakarta lagi yang menjadikan perebutan gengsi. Kira-kira begitu Pak. Mangga Pak Apip. Kalau saya memandang Jakarta tetap menjadi poros nasional bagi kepala daerah yang berjaya di Jakarta bisa berjaya di nasional. IKN belum jadi. IKN itu belum menjadi pusat perhatian masyarakat.
Jadi secara politis Jakarta masih memegang posisi penting. Ada menjadi poros Jawa, Pulau Jawa yang komposisi penduduknya 55% dari jumlah populasi nasional. Jadi kenapa Kim Plus mempertahankan Jakarta untuk menang? Anggaran juga berpengaruh. APBD 83 triliun itu menjadi barometer ya. Barometer. Jadi ada desas-desus bahwa Kim juga membebaskan, Kim Plus membebaskan partai-partai kalau mau lepas. Tapi itu hanya desas-desus. Ya, partai juga kan berhitung kan. Tidak terverifikasi. Ya. Jadi saya rasa putusan 60 ini, terutama 60 ya, itu hanya bisa diterapkan di 2024 ini dengan tidak optimal bagi daerah-daerah tertentu yang sudah melakukan komunikasi politik intens di dalam koalisi. Jadi tetap Jakarta mah pusat pertarungan bergengsi itu tetap Jakarta. Iya. IKN mah nggak tahu sekian puluh tahun mendatang atau kapan gitu ya kalau memang IKN-nya jadi gitu. Ya IKN juga kan sekarang DPT di sana juga berapa belum jelas. Belum jelas. Kan. Dan dari awal juga pemerintah menjadikan IKN itu semacam ada diurus oleh badan pengelola. Iya. Kayak Batam menurutnya. Iya. Semacam otoritas. Belum statusnya belum seperti provinsi atau kota lain. Iya. Jadi masih oleh badan pengelola. Iya. Kira-kira bakal jadi nggak Pak Habib itu IKN? Walau alam bisawab. Sudah dibangun. Nah ini nyambung Pak Anton ya. Jakarta ya mungkin bukan mungkin ya, kita pastikan masih tetap menjadi epicentrum ya dari semua kegiatan di Indonesia ya. Sehingga siapapun nanti yang tampil menjadi pimpinan di Jakarta itu punya golden ticket lah ya untuk maju di kontestasi nasional kan. Selain ya para ketua umum partai ya, calon yang punya golden ticket untuk ke Pilpres ya penguasa Jakarta lah gitu. Jadi wajar ya kalau kita membaca bahwa keluarnya putusan nomor 60 itu bagi Jakarta itu ya pukulan ya, tapi bagi kita ya bagus lah ya. Bagi gitu. kita meliberalisasi. Iya gitu. Tapi kalau bagi yang berkontestasi di daerah khusus Jakarta ini ya merepotkan juga gitu. Jakarta tetap menjadi mini Indonesia. Bandung mini Jabar. Itu penting posisi-posisi itu. Oke. Cakap Anton? Oke. Demikian obrolan kita ya, kita nanti lanjutkan dengan dinamika-dinamika yang terus berkembang seputar pilkada serentak ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok, kita laporkan perkembangan dari jadwal atau fase pendaftaran yang akan berlangsung sampai tanggal 29. Nanti kita laporkan siapa-siapa saja yang sudah mendaftar. Nah, kemudian setelah itu ada verifikasi dan sebagainya ya. Ya, selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya. Tapi kita lihat yang menarik memang nanti siapa sih yang mendaftar. Itu kalau misalnya kita sudah tahu siapa yang mendaftar lah, itulah kandidat yang akan nanti bertarung di pilkada serentak November ya. November tanggal 27. Tanggal 27 November. Demikian obrolan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.